Nah kalau nggak datang, faida farogo minal jum'ati ujiza bi amali mi'atai sanatin. Ketika sudah selesai Jumat, nah tadi kan baru jalan dari barak menuju ke masjid, itu belum melaksanakan sholat Jumatnya. Ketika sudah selesai sholat Jumat sampai salam, maka di situ Allah mengganjar atau memberikan pahala seperti orang beramal selama 200 tahun. Ini yang ngomong bukan saya, tapi baginda Nabi. Maka setiap dari langkah demi langkah itu adalah kebaikan pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika setelah selesai dari sholat Jumat, itu Allah mengganjar kita seakan-akan melaksanakan ibadah atau beramal selama 200 tahun. Betapa mulianya sholat Jumat, betapa mulianya hari Jumat. Karena hari Jumat dalam satu hadis disebutkan, di dalam Ibanatul Ahkam itu disebutkan bahwa hari Jumat itu sudah ada sejak zaman jahiliyah, dan itu merupakan hari yang agung, merupakan hari berkumpulnya orang-orang, dan itu dikatakan sebagai hari raya mingguan. Makanya dinamakan Jum'ah. Jum'ah asal katanya jamaah. Jamaah berarti kumpul, jamaah berarti lebih dari satu orang. Kalau Jum'ah pakai tak marbutoh, namanya tak marbutoh itu karena yang berkumpul ini banyak, disingkat menjadi mu'annas. Mu'annas dalam ilmu nahwu loh ya, bukan Pak Mu'annas Darussaadah, tapi mu'annas karena mu'annas itu mengandung arti banyak, maka dinamakan Jum'ah, hari berkumpulnya umat Islam, dan itu merupakan hari yang mulia, merupakan hari yang mulia. Nabi Adam diciptakan oleh Allah pada hari Jumat, maka ketika datang hari Jumat, perbanyaklah amal-amal yang bisa kita lakukan. Waruwiya hadal hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu radhiyallahu ta'ala anhu wa dzakara annahu kana tajiran waqtal jahiliyah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakar. Nah, sekarang ini beda hadis lagi. Terus ketika misalkan kita sudah, panjenengan sudah kerja, berangkat kerja, entah kerjanya ini di dekat barak atau di luar Tembagapura, maka ketika panjenengan pengen mendapatkan fadilah keutamaannya mandi pada hari Jumat, maka ketika panjenengan pagi sebelum kerja atau sebelum subuh itu mandi, diniatkan untuk mandi hari Jumat, itu sudah sah ya. Kalau panjenengan mandinya sebelum subuh, habis subuh sarapan berangkat kerja, maka sebelum subuh mandi itu niatkan untuk mandi sunnahnya pada hari Jumat, itu sudah tergolong sebagai mandi Jum'ah. Kalau kita mampu mandi sebelum Jumatan, ya silakan mandi sebelum Jumatan. Tapi kalau tidak mampu, maka mandi pada fajar itu kita niatkan untuk mandi Jum'ah, itu sudah sah dan tergolong sebagai mandi sunnah hari Jumat. Sama seperti siwak. Siwak kalau kita tidak punya kayu untuk siwakan, maka sikat gigi pada pagi hari kita niatkan untuk bersiwak, itu juga sudah sah. Jadi tidak harus persis sebelum Jumatan, tidak harus siwakan persis pakai kayu sebelum sholat, tidak. Ruwiyah hadal hadis Abu Bakar rawah hadal hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa dzakara annahu kana tajiran waqtal jahiliyah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Waktu itu beliau dzakara annahu kana tajiran waqtal jahiliyah. Semasa
era jahiliyah, berarti era sebelum beliau ini menjadi sahabat Nabi, menjadi khalifah. Beliau ini salah seorang tajiron, pedagang. Wa kana sababu islamihi annahu ra'a ru'yan fisyami. Sebab beliau masuk memeluk agama Islam bahwa sesungguhnya beliau ini pernah bermimpi. Fisyami, berada di daerah Syam. Jadi beliau sedang berdagang di kota Syam. Faro'a fi manamihi anna syamsa wal qamara yakunani fi hijrihi. Dalam mimpinya beliau ini sedang, dalam satu riwayat itu ada yang mengatakan beliau sedang memangku matahari dan bulan. Ada yang mengatakan dalam satu riwayat bahwa matahari dan bulan ini fi hijrihi, di dalam ranjang tidurnya atau di tempat tidur beliau. Fa'akhadhahuma biyadihi wadohi, beliau mengambil pakai tangan, didekatkan ke hadapannya, di sampingnya itu wadomahuma ila sodrihi, kemudian beliau angkat, didekatkan ke dadanya. Walabisa alaihima, dan beliau bahasanya itu ngerubuti, Pak. Jadi bulan dan bulan dan matahari ini beliau beri pakaian, ya, beliau hias. Walabisa alaihima ridaahu, dengan ridaknya atau sorban, kalau kita sekarang adalah sorban. Jadi dengan sorban beliau ini menutupi matahari dan bulan tersebut. Falamma intabaha dhahaba ila rahibin nasoro. Kemudian beliau setelah bangun dari tidurnya, beliau cepat-cepat ila rahibin an-nasoro, pergi ke pendeta dari kaum Nasrani. Jadi kaum Nasrani, terutama pendeta, dukun dan lain-lain, itu dulu era jahiliyah itu adalah salah satu salah satu jalan untuk mendapatkan wangsit. Kalau sekarang mungkin bahasa kita adalah petunjuk, tapi sebelum ada Nabi Muhammad lahir, dukun terus paranormal dan lain-lain itu dulu sangat berpengaruh, dan termasuk lahirnya Muhammad adalah salah satu yang dikabarkan oleh salah seorang dukun. Maka ketika sahabat Abu Bakar ini bangun dari tidurnya, beliau langsung cepat-cepat pergi ke salah seorang pendeta dari kaum Nasrani, liyas alahu anir ru'ya, untuk menanyakan atau bertanya tentang tafsir yang beliau mimpi. Jadi tafsir dari mimpinya Abu Bakar ini apa? Beliau bertanya kepada salah seorang pendeta, karena waktu itu memang beliau belum muslim. Andaikan beliau sudah mukmin atau muslim dan waktu itu sudah ada Nabi Muhammad, maka beliau akan bertanya itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adoro wa qala ar-ru'ya wa talaba minhu at-ta'bir. Faqala ar-rahib, disampaikanlah tentang mimpinya Abu Bakar kepada pendeta itu. Faqala ar-rahib, pendeta bertanya, min aina anta, kamu dari mana? Jadi ketika sudah menyampaikan mimpi-mimpinya, itu pendeta bertanya, min aina anta, kamu dari mana? Qala min Makkah, saya dari Makkah. Qala min ayyi qabilatin, ditanya lagi, kamu dari suku apa? Dijawab oleh Abu Bakar, qala min qabilati Taim. Ini apakah yang benar Tamim atau Taim? Wallahu alam. Di sini tulisannya tak ya mim. Qala wa ma sya'nuka? Qala at-tijarah. Terus apa pekerjaanmu, kesibukanmu? Dijawab Abu Bakar, at-tijarah, yaitu berdagang. Jadi tijarah itu artinya berdagang. Kalau jenengan pernah mendengarkan tajir, melintir, tajir itu sebenarnya artinya dagang, bukan kaya. Tapi
di masyarakat tajir itu terkenal kaya raya. Padahal kalau artinya sendiri tajirun itu artinya adalah pedagang, pedagang yang sukses. Qala sayakhruju fi zamanika rajulun hasyimiyun yuqalu lahu Muhammad al-Amin. Maka ketika sahabat Abu Bakar telah menyampaikan mimpinya, ditanya, kamu dari mana? Dari Makkah. Dari suku apa? Dari suku Taim. Terus apa kesibukanmu, profesimu? Saya berdagang. Maka kata pendeta bahwa nanti saya khruju fi zamanika, akan muncul atau akan datang fi zamanika, di eramu, pada zamanmu, rajulun hasyimiyun, yaitu laki-laki dari Bani Hashim, yuqalu lahu Muhammad al-Amin, dan itu adalah namanya Muhammad al-Amin yang bisa dipercaya. Wa yakunu min qabilati Hashim, dan itu dari suku Hashim. Wa huwa yakunu bani nabiyyun akhiriz zaman laula dzalika lima khalaqallahu samawati wal ardina wa ma yakunu fihima wa ma khalaqa Adam wa ma khalaqal anbiya wal mursalin wa huwa sayyidul anbiya wal mursalin wa khatamin nabiyyin. Bahwa nanti akan ada salah seorang laki-laki yang muncul atau lahir di zamanmu, di eramu, dia dari suku Hashim atau Bani Hashim, dan itu adalah nabi akhir zaman. Laula dzalika lama khalaqallahu samawati wal ard, andaikan tidak karena dia, karena Muhammad al-Amin tadi, maka Allah tidak menciptakan langit dan bumi. Andaikan tidak karena dia, maka Allah tidak menciptakan yang namanya Nabi Adam. Andaikan tidak karena dia Muhammad, maka Allah tidak menciptakan para nabi dan para utusan, para rasul. Andaikan tidak karena dia, maka tidak ada bumi ini, dan dia adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin wa Khotamin Nabiyyin. Dia adalah Muhammad, itu bapaknya para nabi, bapaknya para rasul, dan menjadi penutupnya para nabi. Itu adalah nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau saat ini setelah Nabi Muhammad kok ada yang mengaku-ngaku nabi, berarti Tuhannya itu juga bukan Allah. Karena kalau Tuhannya Allah, nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa anta tadkhulu fi islamihi wa takunu waziron lahu. Dan kamu, kata pendeta tadi, kamu wahai Abu Bakar akan masuk Islam dan kamu mengikuti Islamnya Muhammad, dan saat itu nanti kamu akan menjadi waziron lahu. Kamu menjadi wazir dulu, yaitu sekelas menteri. Kamu akan menjadi menteri dulu, kemudian wa khalifatan, dan kamu akan menjadi pemimpin khalifah min ba'dihi, setelah kepemimpinannya Muhammad al-Amin. Wa hadza takbiru ru'yaka, dan itu adalah takbir atau tafsir dari mimpimu yang bermimpi kedatangan matahari dan bulan. Jadi mimpinya Abu Bakar ada matahari dan bulan di kamarnya merupakan tanda-tanda bahwa nanti akan muncul nabi, muncul rasul yang menjadi penutup rasul dan nabi akhir zaman, yaitu namanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Summa qala wajadtu na'tuhu wa sifatuhu fit Taurah wal Injil waz Zabur wa inni aslamtu lahu wa katamtu islami. Nah, itu kata siapa ini? Sekata Abu Bakar. Kata Abu Bakar bahwa ciri-ciri dari nabi yang bernama Muhammad itu telah beliau lihat di kitab Taurah, di Injil, di Zabur, dan wa inni aslamtu lahu wa katamtu islami, dan Abu Bakar itu beriman Islam kepada Muhammad. Jadi beliau itu sebelum lahirnya Nabi Muhammad, beliau sudah meyakini
dan beriman kepada Nabi Muhammad. Hanya saja imannya beliau ini masih wakatam tu islami, masih diumpetke, masih disembunyikan. Maka awaluman aslama itu adalah Abu Bakar. Dari kalangan sahabat yang pertama kali muslim itu Abu Bakar. Kalau dari kalangan nisa itu Sayyidatina Khadijah. Khaufan minan nasoro, tujuannya ketika beliau ini menyembunyikan Islamnya itu karena takut sama kaum Nasrani. Jadi ketika Abu Bakar kok ketahuan kalau beliau ini masuk Islam, maka beliau ini bisa dibunuh oleh kaum Nasrani. Maka cara beliau untuk beriman kepada Rasul itu adalah beliau sembunyikan imannya. Falamma sami'a Abu Bakar radhiyallahu anhu minar rahib sifatan nabiyyi raqqa qalbuhu wastaqa ila ziyaratihi wa qadama ila makkata wa talabahu wajadahu wa kana yuhibbuhu la yasbiru sa'atan min ghairi ru'yatihi. Jadi ketika beliau ini sudah mendengarkan penjelasan dari pendeta tadi, maka Abu Bakar tidak sabar pengen balik ke Mekah lagi, pengen cepat-cepat sampai ke Mekah, pengen cepat-cepat juga untuk menunggu bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mari kita akhiri dengan khatimul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.